Apakah teman-teman pernah menjumpai berita-berita seperti berikut belakangan ini? Lalu apa reaksi teman-teman? Apakah bingung, marah, kesal, atau malah penasaran? Menanggapi hal tersebut, apakah teman-teman pernah mendengar kata pancarona, arus tama, candawara, atau renjana? Nah, apakah teman-teman mulai tertarik? Jika iya, mari kita bahas lebih lanjut lewat video ini bersama saya, Yohanes Franciscus Seno Susatyo. Nah, apa tanggapan teman-teman tentang berita yang baru-baru ini sedang ramai dibicarakan? Tentang seorang influencer yang menyebut bahwa bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, memiliki kosakata yang sedikit. Bahkan menyebut bahasa Indonesia miskin kosakata. Apakah muncul rasa kesal atau marah di dalam hati teman-teman? Sejujurnya, saat pertama kali mendengar berita tersebut, saya juga merasa sedikit kesal. Berani-beraninya seseorang menghina bahasa Indonesia yang selama ini telah saya gunakan sepanjang hidup saya. Akan tetapi, selanjutnya justru muncul rasa penasaran di dalam diri saya. Apakah benar bahasa Indonesia sudah kaya akan kosakata? Atau memang benar bahasa Indonesia miskin kosakata? Atau justru kita yang miskin akan pengetahuan bahasa kita sendiri? Nah, sebelum kita membuktikan hal-hal tersebut, mari kita terlebih dahulu memahami latar belakang serta perkembangan bahasa Indonesia hingga menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Bahasa Indonesia pertama kali dicetuskan ketika Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Gagasan itu muncul lewat poin ketiga Kongres Pemuda II yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kemudian selanjutnya pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia disahkan sebagai bahasa negara yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Bab 15 Pasal 36. Akan tetapi, bahasa Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan. Hingga saat ini kita mengenal bahasa Indonesia dalam Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Akan tetapi, sebenarnya bahasa Indonesia lahir dari pengaruh berbagai bahasa di luar bahasa suku kita, seperti bahasa Belanda, Melayu, Portugis, Sanskerta, Tionghoa, Jepang, Persia, dan masih banyak lagi. Hal itu menyebabkan bahasa Indonesia memiliki banyak sekali kosakata serapan. Nah, bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa yang amat unik, karena lahir dari kesepakatan orang-orang muda saat itu yang ingin menyatukan perjuangannya melawan penjajah. Bahasa Indonesia seringkali menjadi simbol persatuan dan perubahan, karena mengubah perlawanan melawan penjajah yang tadinya kedaerahan menjadi satu. Maka bahasa Indonesia juga tentunya memiliki banyak sekali kosakata dari bahasa daerah. Untuk memahami lebih dalam tentang bahasa Indonesia, mari kita amati kosakata serapan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahasa Indonesia lahir dari penyatuan berbagai bahasa. Oleh karena itu, mari kita amati lebih lanjut satu persatu. Kita akan menelusuri beberapa bahasa dan pengaruhnya untuk bahasa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta masuk ke Indonesia beriringan dengan agama Hindu-Buddha yang menyebar luas di Indonesia. Bahasa Sanskerta sendiri akhirnya berkembang di Indonesia dalam bentuk bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno. Nah, beberapa kosakata yang diserap dari bahasa Sanskerta ke bahasa Indonesia adalah agama, bahasa, cerita, irama, pria, wanita,
dan keluarga. Bahasa lainnya yang memiliki pengaruh yang besar bagi bahasa Indonesia adalah bahasa Belanda. Sebagaimana Belanda menetap di Indonesia dalam jangka waktu yang lama, tentunya bahasa Belanda juga tersebar di Indonesia dan melekat di rakyat Indonesia. Beberapa kosakata yang diserap dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia adalah coklat, bangkrut, brosur, direktur, gorden, dan halte. Selain bahasa asing, bahasa Indonesia juga kuat dipengaruhi oleh bahasa daerah. Beberapa kosakata yang diserap dari bahasa daerah adalah alih dari bahasa Jawa, arak-arak yang diserap dari bahasa Jawa, getir yang diserap dari bahasa Jawa, cengek yang diserap dari bahasa Sunda, pundung yang diserap dari bahasa Sunda, melasti yang diserap dari bahasa Bali, dan lain sebagainya. Tentunya kosakata serapan, baik dari bahasa asing maupun bahasa Indonesia, telah memperkaya kosakata yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Jika kita perhatikan, kosakata serapan terbanyak datang dari serapan bahasa Belanda dan serapan bahasa Jawa. Kemudian diikuti dengan banyak kosakata serapan lainnya dari berbagai bahasa, seperti Arab, Inggris, Portugis, Tionghoa, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah dengan banyaknya kosakata serapan yang dimiliki bahasa Indonesia menjadikan bahasa Indonesia bahasa yang kaya akan kosakata? Per Desember 2018, bahasa Indonesia memiliki 127.000 kosakata. Bahasa Indonesia terus mengalami pertumbuhan dengan usulan kosakata sebanyak 25.000 kosakata setiap tahunnya. Sayangnya, hanya sebagian kecil dari usulan tersebut yang akhirnya dapat disahkan dalam KBBI, yakni sekitar 1.000 kata setiap tahunnya. Di sisi lain, mari kita membandingkan jumlah kosakata yang dimiliki oleh bahasa-bahasa asing lainnya. Misalnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris memiliki total kosakata sebanyak 1.022.000 kosakata. Dengan pertambahan kata setiap tahunnya sebanyak 8.500 kata. Sebagai pembanding lainnya, mari kita amati bahasa Arab, yang hingga saat ini memiliki sekitar 12,3 juta kata. Tentunya mengamati hal ini, bahasa Indonesia memang memiliki jumlah kata yang jauh lebih sedikit dibanding bahasa-bahasa asing lainnya. Lantas, apakah bisa disimpulkan jika bahasa Indonesia miskin kosakata? Faktanya, saat ini memang bahasa Indonesia memiliki kosakata yang jauh lebih sedikit dibanding bahasa asing lainnya. Akan tetapi, tentunya kita harus menyadari bahwa bahasa Indonesia dapat disebut sebagai bahasa yang masih muda jika kita bandingkan dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab yang merupakan salah dua bahasa tertua di dunia. Kita sebagai anak muda justru harus terus mendukung bahasa Indonesia untuk dapat terus berkembang dengan terus mengawasi penambahan kosakata. Potensi yang dimiliki bahasa Indonesia untuk berkembang sangatlah besar, melihat bagaimana latar belakang bahasa Indonesia yang menyatukan banyak bahasa daerah dan menyerap berbagai bahasa asing. Hingga bagaimana setiap tahunnya begitu banyak usulan kosakata baru yang masuk untuk diresmikan. Saat ini, kita sebagai anak muda yang harus terus mengawal pertumbuhan bahasa kita. Pemikiran dan pengetahuan kita yang semakin maju tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia.
Media sosial yang seringkali kita gunakan juga menjadi suatu alat yang sangat ampuh untuk memperluas wawasan kita mengenai kosakata baru. Seperti yang baru-baru ini dilakukan banyak anak muda di media sosial untuk menambah wawasan akan bahasa Indonesia dengan cara ringan dan mudah dipahami. Akhir kata, kita sebagai anak muda Indonesia tentunya harus bangga memiliki bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan tentunya harus terus berjuang untuk mendukung pertumbuhan bahasa tanah air tercinta kita. Terima kasih.